نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syaikhul lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani maqam kita dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedekat-dekatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersanding dalam buayan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena kita punya bapak jasad kita adalah Nabi Adam. Ruh kita punya bapak juga, namanya ruh baginda Rasulullah SAW, yaitu ruh Muhammad namanya, atau disebut dengan hakikatul Muhammadiyah, atau disebut dengan Nur Muhammad. Beliau bukan Tuhan kita, Nabi Muhammad bukan Tuhan kita. Maka mendekatkan diri kepada Allah, haruslah kita mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah. Jangan sampai kita buruk kepada baginda Rasulullah, tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah wasilah kita, wasilah syariat agama. Wasilah itu artinya perantara, jalan perantara. Nabi Muhammad SAW juga adalah perantara ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya minggu kemarin ada kalimat dalam berdoa, bawalah nama Nabi Muhammad dalam berdoa kepada Allah, sekalipun hanya mengucap bihaqi Sayyidina Muhammad, ya Allah beri aku rezeki yang banyak, bihaqi Sayyidina Muhammad, ya Allah jodohkan aku dengan Juleha, bihaqi Sayyidina Muhammad. Insyaallah Kabul ya Habib. Nah, ya. Atau kalimat atawajjahu, aku menghadap engkau ya Allah, ilaika atawajjahu ila bihaqi Sayyidina Muhammad. Nah, itu sebagai, tetapi kita disuruh oleh Nabi untuk membaca salawat. Salawat itu apa? Apa sekedar dibaca saja? Ya betul. Tapi perlu kita mentakjimi hati kita, jiwa kita mentakjimkan, mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Yang kedua adalah di sini dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni lastu kahayatikum, inni yut'imuni Rabbi wa yaskini. Kata Nabi dalam hadis sahih Imam Bukhari, Ibnu Hibban juga, Ibnu Umar Ibnu Khattab, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku lastu kahayatikum, bukanlah seperti kalian. Aku ini, jadi Nabi bukan seperti kalian. Meskipun di lain kesempatan beliau bersabda dalam hadis Nabi, ana basarun mislukum, aku manusia seperti kalian. Tapi di lain kesempatan beliau berkata, ini lastu kahayatikum, sebenarnya ya aku ini bukan seperti kalian. Di hadis lain mengatakan seperti kalian, di hadis yang ini Sahih Bukhari juga, saya tidak seperti kan. Ini yut'imuni Rabbi, aku ini diberi makan langsung oleh Allah. Wa yaskini, aku ini diberi minum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, dalam hadis lain beliau mengatakan, tanamu aini, mataku, tanamu aini tidur, mataku bisa tidur. Wala yanamu qalbi, tapi yanamu qalbi, tapi hatiku tidak pernah tidur, kata beliau. Hatiku tidak pernah tidur. Nah, ini luar biasa nggak? Kalau kita, kita ini terlalu sekali, mata kita berbuka, orangnya tidur. Ya kalau kebaliklah, pikiran kesana kemari, nah tertidur padahal cuma pura-pura mata terbuka, ya kalau. Nah tuh jauh benar Nabi kan. Nabi terbalik. Dalam hadis lain,
inilah arakum min warai kama arakum min amami. Waktu itu sahabat sholat di belakang bergerak-gerak dan sebagainya, ada memalingkan yang aja. Lalu Nabi setelah sholat berkata, ini arakakum, aku melihat kalian ya Nabi. La arakakum min warai, di belakangku, aku melihat orang yang terjadi di belakangku. Jadi kama arakum min amami, seperti kalian melihat di depan kalian. Kayak apa bayangan? Nah terakhir, ini paling penting. Hayati khairul lakum, hidupku sebaik-baiknya bagi kalian. Adanya aku itu adalah kebaikan bagi kalian. Tuhdisuna wa yuhdasu lakum, kalian diperbaharui, kalian memperbaharui, mungkin hukum-hukum perbaharui gara-gara ada aku. Sampai aku meninggal ada lagi hukum-hukum baru, yalah, hal-hal yang baru, perlu hukum yang baru. Wa wafati khairul lakum, meninggalnya aku adalah wafat, itu adalah kebaikan juga bagi kalian. Tu'radu alayya malakum, dilaporkanlah seluruh hal kepada aku apa yang kalian perbuat. Ya, jadi Nabi itu tahu terus kita nih. Ini nang bahasa sengot, nang kada bahasa sengot tahu Nabi. Nang pina corekan telinga pina kada tahu Nabi. Pina bubungol pintar Nabi tahu juga lah. Subhanallah. Pamara'aitu min khairin, bila aku melihat umatku itu berbuat kebaikan, hamidullah alaihi, aku memuji Allah. Alhamdulillah si Udin sekarang sudah bertobat. Alhamdulillah si Anang sudah ke majlis taklim. Alhamdulillah. Dulu nongkrong di warung aja. Wa mara'aitu min syarrin, bila umatku berbuat keburukan, aku melihatnya, ya Allah, ya Nabi, astaghfartullah lakum, aku meminta ampunkan untuk umatku. Ya Allah, botol aja dicekek terus tuh, dum-duman aja terus di dipegang Bibay, di telinga digantung ya Habib. Nah Habib lah mudahkanlah, Habib tahu kan nek. Nah subhanallah, karena itu tidak ada satupun orang dekat dengan Allah Subhanahu tanpa melewati saluran Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada orang pun bisa jadi wali Allah tanpa melewati saluran Nabi SAW, tanpa laporan Nabi kepada Allah. Bahasa lainnya, baik dia tidak akan pernah diangkat Allah jadi aulia Allah Subhanahu. Jadi bacalah salawat di rumah dengan ta'zim kepada Nabi, dengan mengagungkan kepada Nabi, dengan menyayangi, dengan rasa terima kasih kepada Nabi, karena Nabi ini adalah sang penolong kepada kita, penolong dunia dan akhirat. Meskipun Nabi itu tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kepada kehidupan ini, tapi dengan izin Allah bisa terjadi. Sebagaimana Allah mengizinkan kepada Nabi SAW untuk pernah hidup di alam semesta ini, mengembangkan agama sampai kita di tanah Indonesia ini, di Banjarmasin, di ujung Banjarmasin, kita mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Bukankah ini tidak akan mungkin terjadi pada diri manusia yang lain kecuali karena Allah izinkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ingatkan ini, tolong takzimkan baginda Rasulullah SAW. Jangan mudaratkan keturunan-keturunan Nabi. Maksud mudarat itu menyulitkan mereka. Kalau memang tidak bisa menghormati, jangan mencela mereka. Paling kada pandang sebagai rahmat Allah juga. Kemudian kehidupan kita sehari-hari ketika kita membaca salawat, syukron ya Rasulullah, syukron ya Rasulullah, karena beliau adalah negeri asal kita, beliau adalah bapak ruh kita. Ini yang disadari harus. Kawal itu, kawal lah. Nah, bagaimanapun juga sebutlah ya Muhammad, ya Sayyidana, ya Sayyidana Muhammad, ya Sayyidina. Beberapa setelah nanti berzikir berapa kali zikir la ilaha illallah 100 kali, ya Sayyidah Muhammad, ya Sayyidah Muhammad, ya Sayyidah Muhammad. Bahasa Banjar, ulun ingin bersalawat kepada engkau, lalu baca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru berapa kali baca salawat. Mau amalan apakah? Baca salawat. Ingat, Nabi Adam pun niscaya diampunkan Allah dosa-dosanya.
karena beliau menyebut nama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan lebih mendalam mesra kita bersatu dengan ruh baginda Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita, sampai di alam barzah bersama Nabi SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.